Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andrian Varela, NPM G1 dari kelompok 3 Praktikum Dasar Telekomunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang iterasi pada saluran pencatu pada desain antena microstrip pada CST. Dapat dilihat, ini adalah rancangan antena microstrip yang sebelumnya sudah dihitung terlebih dahulu untuk menentukan nilai dimensi dari parameternya. Setelah rancangan ini dibuat, maka dapat dijalankan aplikasinya untuk menentukan frekuensi yang dituju, yaitu sebesar 3,5 Hz. Kemudian dapat dilihat pada nomor 1 yang merupakan hasil perhitungan dari dimensi antena microstripnya itu belum memenuhi frekuensi parameter yang dituju, yaitu sebesar 3,5. Di sini didapat frekuensi sebesar 3,369. Kemudian dilakukan optimisasi, yang mana nilainya dapat dilihat pada nomor 2. Setelah dilakukan optimisasi, maka didapat parameter antena, yaitu frekuensi antenanya sebesar 3,498 Hz, yang mana telah mendekati parameter frekuensi yang dituju, yaitu sebesar 3,5. Berdasarkan hasil dari perhitungan optimisasi ini terhadap parameter lebar saluran pencatu, maka dapat dilakukan iterasi pada lebar saluran pencatu atau WF ini. Adapun iterasi itu adalah perulangan yang memvariasikan suatu parameter untuk mengambil nilai yang terbaik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan iterasi pada saluran pencatunya atau WF. Dapat dilihat saya sudah melakukan 5 kali iterasi. Yang pertama itu WF-nya sebesar 1,3476 mm. Kemudian yang kedua 1,34 mm, kemudian 1,35 mm, kemudian 1,3 mm, dan 1,39 mm. Adapun output yang akan dilihat pada iterasi saluran pencatu ini adalah untuk melihat parameter return loss, PSWR, impedansi, dan pola radiasi. Baiklah, untuk parameter output yang pertama itu adalah return loss, yang dapat dilihat di sini. Kemudian kita lihat perbandingannya. Dapat dilihat pada nilai return loss yang didapat itu sudah baik, di mana di atas minus 10 dB. Sebelumnya, return loss itu adalah seberapa besar energi yang hilang waktu pentransmisian sinyal dan pada saat diterimanya sinyal, di mana nilai return loss yang terbaik itu adalah di bawah minus 10 dB. Dapat dilihat ketika nilai WF-nya yang diberikan itu 1,3476 mm, didapat nilai return loss sebesar minus 19,08 sekian. Kemudian pada saat nilai WF sebesar 1,34 mm, didapat nilai return loss sebesar minus 19,13 sekian. Pada saat WF sebesar 1,35 mm, didapat nilai return loss sebesar minus 19,05 sekian. Dan pada saat nilai WF sebesar 1,3 mm, didapat nilai return loss-nya sebesar minus 19,55 sekian. Kemudian pada saat nilai return loss, maksud saya nilai WF-nya 1,39 mm, didapat nilai return loss sebesar minus 18,73. Berdasarkan hasil yang didapat pada return loss ini, maka dapat diketahui bahwa nilainya itu sudah di atas minus 10, yang mana nilainya sudah baik. Tapi pada hasil iterasi WF ini, nilai yang terbaik itu
terdapat pada WF sebesar 1,3 mm, yang mana nilainya paling jauh dari minus 10, yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian kita masuk kepada parameter selanjutnya, yaitu adalah PSWR. Dapat dilihat pada PSWR-nya itu nilainya hampir sama, yaitu 1, sekian persen. Sebelumnya, PSWR itu adalah perbandingan antara amplitudo maksimal ini dengan amplitudo minimumnya di sini, di mana antara amplitudo maksimum dan didapat itu antara selisih gelombang pantul dan gelombang yang diterima. PSWR yang terbaik itu bernilai 1. Berdasarkan hasil iterasi WF ini dapat nilai PSWR pada saat WF sebesar 1,3476 mm itu sebesar 1,25. Kemudian saat WF-nya sebesar 1,34 mm didapat nilai PSWR-nya sebesar 1,24. Kemudian saat WF-nya bernilai 1,35 mm didapat PSWR-nya sebesar 1,25. Kemudian pada saat WF-nya sebesar 1,3 mm didapat PSWR-nya sebesar 1,23. Kemudian saat WF-nya sebesar 1,39 mm didapat PSWR-nya sebesar 1,2. Berdasarkan hasil iterasi pada WF ini didapat PSWR terbaik itu pada saat WF-nya sebesar 1,3 mm, di mana nilainya ini adalah yang paling mendekati 1, yaitu sebesar 1,23 sekian. Kemudian kita masuk kepada parameter yang selanjutnya, yaitu adalah impedansi, yang mana impedansi adalah perbandingan antara tegangan dan arus pada titik di mana antena diasup melalui saluran transmisi. Impedansi dapat dilihat pada di sini. Di Smith-Carr S dapat dilihat bahwa pada iterasi WF-nya nilai impedansinya itu hampir sama, itu di atas 70, yang mana tidak ada yang didapat terbaik yaitu 50 ohm. Impedansi yang terbaik itu sebesar 50 ohm. Dapat dilihat ketika nilai WF-nya itu sebesar 1,3476 mm didapat nilai impedansi sebesar 74,1 ohm. Pada saat WF sebesar 1,34 mm didapat nilai impedansi sebesar 74,29 ohm. Pada saat WF sebesar 1,35 mm didapat impedansi sebesar 74,04 ohm. Kemudian saat WF sebesar 1,3 mm didapat impedansi sebesar 75,27 ohm. Kemudian saat nilai WF-nya sebesar 1,39 mm didapat impedansinya sebesar 73,09 ohm. Berdasarkan hasil yang dapat kita ketahui bahwa nilai impedansi yang terbaik itu pada saat WF-nya sebesar 1,39 ohm, di mana hasil ini mendekati 50 ohm. Namun tidak ada hasil yang dapat 50 ohm yang menandakan bahwa impedansinya itu sama saja, itu tidak ada yang baik. Tetapi yang paling terbaik itu pada saat WF-nya sebesar 1,39 mm. Kemudian kita masuk ke parameter selanjutnya, itu adalah pola radiasi, yang dapat dilihat pada Phillips cuts. Kemudian
V0 dan di frekuensi 3,5. Berdasarkan hasil pada gambar dapat dilihat bahwa pola radiasinya itu sama pada setiap pada saat variasi WF dimanapun. Pola radiasi itu sendiri adalah persebaran suatu sinyal pada antena yang dirancang. Dapat dilihat pada saat WF-nya sebesar 1,3476 sama dengan 1,34 sama dengan 1,35 mm dan 1,3 dan sama dengan 1,39 mm. Jika kita zoom akan dilihat bahwa itu adalah sama. Dapat dilihat bahwa pola radiasinya sama. Berdasarkan hasil pola radiasi ini juga dapat dilihat bahwa pola radiasi yang terbentuk itu omnidireksional atau menyebar. Dapat dilihat bahwa ini menjauhi pusatnya, yang menandakan bahwa pada pola antena menggambarkan kekuatan relatif medan yang dipancarkan ke berbagai arah dari antena. Pada jarak yang konstan, pola radiasi adalah pola penerimaan juga, karena pola radiasi tersebut juga menggambarkan karakteristik menerima antena. Sehingga dapat diketahui bahwa pada rancangan antena yang dirancang, sinyal yang dikeluarkan akan menyebar ke seluruh penjuru atau ke segala arah, karena polanya ini omnidireksional. Kemudian, untuk nilai lebar pada saluran pencatu tidak terlalu mempengaruhi pola radiasi pada rancangan antena, karena dapat dilihat bahwa pada polanya itu sama untuk setiap variasi nilai saluran pencatu. Berdasarkan hasil yang telah diketahui ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk nilai iterasi pada lebar saluran pencatu yang terbaik itu pada saat nilai WF-nya itu sebesar 1,3 mm, yang mana pada saat posisi ini unggul di nilai PSWR-nya, yang mana nilai PSWR-nya itu paling kecil yang mendekati 1, dan unggul pada return loss, yang mana return loss-nya itu paling besar di bawah minus 10 dB atau paling kecil di bawah minus 10 dB maksud saya. Walaupun pada impedansinya itu kalah pada posisi 1,39 mm. Namun pada impedansinya itu tidak terlalu berpengaruh karena nilainya hampir sama dan tidak ada yang terbaik, yaitu di 50 ohm. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya mohon maaf sebelumnya karena pasti banyak gangguan karena saya sedang berada di kosan. Dan saya juga menerima kritik dan saran, karena saran itu merupakan suatu hal yang dapat membangun kita menjadi individu yang lebih baik. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 Pasar.